Halo Sobat YouTube, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, kali ini kita akan terbang di pagi hari dengan suasana yang sejuk. Teman-teman, dalam penerbangan ini saya ingin cerita ya sedikit tentang drone ini ya. Dalam hal ini drone ini telah dipakai selama 6 bulan dan alhamdulillah selama 6 bulan ini banyak pengalaman yang sudah saya dapatkan dari drone ini. Oke teman YouTube, sebelum itu kita udah ready to play nih ya, tapi saya lupa sepertinya belum kompas kalibrasi dulu lah teman-teman ya. Nah ini untuk kompas kalibrasi seharusnya 1 meter ya, jangan dicontoh teman YouTube, saya di bawah nih kompas kalibrasinya. Setelah itu kita lakukan seperti biasa ya, giroskop kalibrasi ya, supaya gimbalnya aktif dan lurus gitu sebelum terbang. Itu teman YouTube ya. Oh ya, sebelum cerita tentang drone ini, oke lah kita terbangkan dulu drone ini teman-teman. Kita di sini dapat melihat pemandangan yang indah ya di pagi hari. Nah ini teman YouTube, bagi teman-teman yang masih pemula sekali ya. Kalau saya sih udah pemula juga sih, cuman sekarang sudah 6 bulan ya memakai drone ini. Banyak pengalaman lah tentunya yang telah saya dapatkan ya. Yang pertama, oke, drone ini cukup handal dan bisa diandalkan ya teman-teman ya untuk digunakan, walaupun sekarang ada yang versi terbaru yaitu jenis F22S ya teman YouTube. 1 2 3. Itu ya teman YouTube, selama 6 bulan ini ada perubahan ya untuk drone saya itu, terutama pada baterainya. Nah saya lihat baterainya itu sudah mulai kembung teman-teman ya. Jadi ketika kita memasukkan ke body drone-nya itu agak susah gitu ya. Ternyata pas saya cek ternyata sudah kembung. Namun meskipun sudah kembung teman-teman, itu baterainya pas kita pasang itu masih voltasenya masih 13,1, makanya saya masih berani menerbangkannya. Oke teman YouTube, kita lihat pemandangan ya. Ini pagi ini cukup berkabut ya, kita menerbangkannya di pagi hari. Nah ini untuk teman-teman yang masih baru menggunakan SJRC F11S 4K Pro ini ya, teman-teman coba terbangnya di pagi hari, karena pada pagi hari itu minim sekali angin ya. Jadi teman-teman yang baru menggunakan drone SJRC, saya titip pesan aja, jangan terlalu berani dengan angin ya, karena itu penyebab utama fly away atau hilangnya drone kita ya. Meskipun sebetulnya drone ini bisa melawan angin, tapi kita tidak tahu level berapa kecepatan angin, dan itu tidak bisa diprediksi. Nah teman YouTube, ini ketinggian di 420. Oh ya, kalau mungkin saya ini lupa ngerekam ya, saya rekam dulu. Nah teman YouTube, sekalian saja mungkin bagi teman-teman yang baru melihat aplikasi SJRC ini ya, SJF Pro ini aplikasinya, ini versi Rusia. Kita lihat tanda-tanda bukan tanda-tanda ya, maksudnya di situ ada angka-angka ya, di bawah ini ada D, H, DS dan VS ya. Ketika pengalaman saya dulu, saya masih bingung apa sih D itu. Ternyata D itu adalah jarak ya, direction atau jarak ya. Nah itu jaraknya kita lihat sekarang sudah 639. Terus yang H itu height ya, height atau ketinggian ya, ketinggian itu ada di 73,8 meter ya. Nah yang satu lagi ini DS. Saya juga dulu bingung nih, DS itu apa ya. Ternyata jarang yang menjelaskan tentang hal ini. Untuk pilot pemula sekali bingung itu DS apa. Ternyata DS itu adalah direction per second ya, jadi kecepatan ya, itu dalam meter ya. Jadi kalau lihat angkanya nih seperti sekarang ini 6,9
per second, jadi kecepatannya 6,9 per second per detik ya. Nah, lalu PS apa? Nah, yang PS itu adalah vertikal per second ya. Jadi turun naiknya ya, kecepatan turun naiknya. Nah, ini kalau seperti ini 0,0 meter per second, berarti dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ke bawah biasanya ada tanda min ya. Nah, seperti ini tanda min, dia bergerak ke bawah. Sedangkan kalau misalnya dia 0,0 berarti dia stabil ya, nggak bergerak ke atas atau ke bawah. Oke teman YouTube, nah ini ada min seperti ini. Itu mah apa sebetulnya sih intermezzo aja bagi teman-teman yang pasti udah paham ya, yang sehari-hari menggunakan SJRC. Oke teman-teman, terus di atas tuh ada indikator baterai ya, yang warna hijau itu 4,1 volt, itu indikator baterai di remote kita ya. Sedangkan yang pinggirnya adalah yang ada angka 17, ada barnya, itu adalah kekuatan GPS ya. Nah, ini untuk teman-teman kalau yang masih pemula ya, ini saran kalau GPS-nya kurang dari 8 jangan diterbangin ya temen ya, soalnya beresiko ya, nanti lupa pulang dia. Terus yang terakhir itu adalah di atas juga tuh, di atas kanan pojok kanan itu ada 12,0 volt, itu voltase baterai drone kita gitu teman YouTube. Nah, istilah selanjutnya adalah RTH. Nah, kita sudah melakukan RTH nih ya. RTH itu artinya drone bisa kembali ke tempat kita menerbangkan ya, dengan satu kali klik. RTH itu return to home ya. Ini sudah banyak dimengerti untuk yang sudah pengalaman, tapi untuk pilot baru mungkin ini berguna ya video ini. Teman-teman boleh skip kalau memang teman-teman tidak membutuhkan video ini ya. Itu teman-teman. Saya jadi lupa nih, tadinya saya mau menceritakan mengenai kabutnya ya, tapi tadi sudah dilihat tentunya teman-teman ya. Ini kabut di pagi hari ini seger banget ya, dan membuat keindahan ya di pagi hari ini gitu teman YouTube. Teman-teman juga kalau misalnya baterai masih ada nih, ini baterainya masih bagus ya sebetulnya ya, kita sudah RTH. Nah, tapi boleh kita meng-cancel RTH-nya, jadi return to home-nya di cancel. Kita pijit aja satu kali lagi tombol RTH-nya. Nah, kalau sudah dipijit nanti itu RTH-nya dibatalkan. Udah gitu kita masih bisa mempergunakan dengan jarak yang pendek ya, untuk mengambil footage yang bagus ya. Nah, ini teman-teman juga untuk mengambil footage ini harus punya keterampilan juga ya teman-teman ya. Bagaimana mengambil gambar supaya penonton itu tidak bosan, dan juga supaya penonton itu merasa nyaman gitu untuk melihatnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini juga ininya apa, terputus. Nah, ini juga kelemahan mungkin ya, kelemahan HP saya mungkin ya. Kadang-kadang padahal jaraknya dekat ya teman YouTube ya. Itu kalau lihat D-nya cuma 34, tiba-tiba terputus itu FPV-nya. Nah, FPV-nya jadi saya juga kadang-kadang suka bingung kenapa jarak pendek juga dia terputus gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu teman-teman juga pernah mengalami seperti ini. Nah, untuk kita lihat drone-nya kita geser-geser. Nah, teman-teman, cara seperti ini kita memanfaatkan baterai boleh-boleh saja ya teman ya. Jadi kita juga bisa membuat pembukaan daripada video misalnya seperti ini ya teman YouTube. Oke teman YouTube, kita akan menerbangkan drone ini ke arah sana ya, di pagi hari yang berkabut. Mudah-mudahan penerbangan kali ini aman dan menghasilkan suatu footage yang menarik ya teman YouTube. Oke, kita saksikan aja. Saya nggak banyak narasi untuk kali ini. Selamat datang di channel Kartiwa TKH, channel YouTube yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. 1, 2, 3, kita putar drone-nya. Nah,
contoh pembukaan seperti tadi teman YouTube, itu kita bisa edit nanti di editor video kita ya. Kita tempatkan pembukaan itu di depan misalnya videonya supaya lebih menarik. Nah, sebetulnya ini juga berhubungan dengan teknis pengeditan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mencoba menerbangkan drone SDRC ini secara kecepatan penuh ya teman YouTube ya, yaitu mode spot ya. Tapi gambarnya emang seperti memusingkan gitu ya teman YouTube. Nah, kalau ini kita tarik ke belakang drone-nya, ini cukup bagus ya buat sinematik. Atau kita seperti ini ya, menurunkan secara perlahan drone-nya ke depan seperti pesawat yang mau landing ya teman YouTube. Nah, ini sangat menarik ya kalau ditonton. Nah, seperti ini teman YouTube ya. Jadi kita banyak bisa membuat kreasi gitu dari drone ini ya. Nah, kalau yang ini modenya adalah bird eyes ya, jadi penglihatan seperti dari atas burung dari penglihatan burung seperti ini ya teman YouTube. Nah, salah satu ini cara belok ya. Nah, cara belok yang seperti ini juga mengerikan sih sebetulnya ya. Nah, kita lupa kadang-kadang ketinggian pohon nih teman YouTube, lihat ya. Ini hampir saja drone kita nyangkut ya, karena ketinggian kita ada di 35, tapi saya tidak sadar karena saking senangnya membuat footage gitu ya. Jadi tidak memperhatikan ketinggian. Nah, seperti contoh barusan ya. Nah, kalau ketinggiannya di atas pohon itu aman ya, tapi ketika pohonnya itu tinggi seperti yang tadi itu, teman-teman yang masih pemula ya harusnya lebih berhati-hati ya teman ya. Nah, untuk mengambil footage seperti ini kita juga diperlukan keterampilan ya teman YouTube ya untuk mengambilnya. Nah, video yang muter seperti ini juga sebetulnya nggak baik ya. Nah, ini nanti bisa diedit teman YouTube ya, jadi kita bisa menghilangkan bagian yang memutar itu di video editor gitu teman YouTube. Nah, teman YouTube, jadi itulah mungkin sedikit pengalaman dari saya ya menerbangkan drone ini. Mudah-mudahan teman-teman yang masih pemula bersemangat ya. Drone ini cukup murah ya harganya, kalau kemarin sih masih di 3 jutaan lebih ya. Cuman mungkin kalau mau versi yang lebih bagusnya ada yang versi F22S, itu belum saya lihat sih yang memakainya, tapi itu sudah bisa dibeli sepertinya ya di AliExpress kalau misalnya itu saya lihat itu bisa dibeli ya. Itu lebih bagus daripada SDRC yang ini karena dia sudah memakai obstacle avoidance ya, jadi fitur anti nabraknya. Kalau ini belum ada ya untuk SDRC ini, meskipun belum ada fitur anti nabrak, tapi kameranya cukup lumayan. Nah, teman YouTube, oke, kita lihat gambar dulu ya seperti ini ya. Ini adalah cara bergeser ya. Nah, ini kalau menggeserkan ke kiri atau ke kanan si drone itu juga bagus buat sinematik ya. Nah, selain memajukan ke depan seperti ini. Itu teman YouTube. Kalau ini sih videonya saya nggak edit ya. Maksudnya gambarnya nggak saya edit, jadi seperti biasa ketika saya menerbangkan dan sampai menurunkan. Jadi mungkin teman-teman melihat bahwa wah ini kelihatannya seperti memusingkan, emang betul ya karena ini memang tanpa edit. Kalau sudah diedit ini mungkin lebih bagus ya. Nah, ini video dibuat buat pengalaman saja buat teman-teman yang mungkin pengen mulai ngedrone gitu ya, mulai ngedrone. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti ini ya mungkin ada gunanya gitu ya teman-temannya. Jadi untuk yang pemula yang saya sarankan itu pertama terbangin di pagi hari ya. Kalau sekitar jam 10 atau sampai jam 3 itu anginnya cukup kenceng ya teman-teman ya. Nah, kecuali kita bisa menjamin nggak ada angin gitu ya. Tapi kalau rata-rata sih kalau pagi hari antara jam 6 sampai jam 7 teman-teman aman lah. Jadi artinya anginnya sangat diam gitu ya.
Itu cocok buat pemula atau pilot drone pemula yang pengen belajar menerbangkan drone. Tuh teman-teman, terus diterbangkan juga di tempat-tempat yang terbuka ya, yang banyak yang lebar gitu ya areanya. Itu cukup bagus. Dan juga jangan menerbangkan kalau bagi pemula itu di tempat-tempat yang pohonnya tinggi-tinggi ya. Ini akan membuat kita kesulitan ya. Jadi kita cari tempat misalnya lapangan sepak bola atau sawah-sawah seperti ini. Teman-teman bisa coba di situ ya. Itu teman-teman sekelumit pengalaman dari saya pilot drone pemula setelah memakai drone SJRC F11S 4K ini selama 6 bulan. Itu pengalaman saya. Dan hari ini kita sudah terbang di pagi yang berkabut. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk Anda. Kita berfoto dulu ya. Oke, cekrek. Nah, oke. Selamat menikmati.